Luli memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa kecuali telinganya, tidak ada darah di tempat lain. Setelah merapikan jubah mereka dan memastikan cincin luar angkasa Leng Tianba dan Leng Wushuang disingkirkan, mereka melangkah keluar. Ketika dia hampir sampai di pintu masuk gua, dia menamparkan kepalanya dengan kejam hingga mematahkan beberapa pembuluh darah di kepalanya. Darah tiba-tiba mengucur dari mulut, hidung, telinga dan matanya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia melangkah keluar dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Keempat orang di luar menunggu dengan cemas setelah melihat Luli bergegas keluar sendirian. Ekspresi Leng Wuxiang, Leng Wumi dan Leng Buzi tiba-tiba berubah. Leng Wuxin menatap mulut, hidung, mata dan telinga Luli dengan curiga, seolah bertanya-tanya apakah Luli berpura-pura. Merasa kasihan, Luli bergegas ke depan mereka berempat dan berkata dengan rasa malu Ling Feng di dalam sangat mendominasi. Aku mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat menyelamatkan kedua orang dewasa itu. Desir-desir-desir, Leng Wuxiang dan Leng Wumi, kulit Leng Buzi menjadi sangat pucat, tidak hanya mereka kehilangan dua makhluk abadi di bumi, tetapi yang lebih penting, keselamatan mereka. Portal ke tanah terlarang Dewa Kuno akan ditutup setelah setengah bulan. Dalam setahun, keluarga Leng tidak akan bisa mengirim orang kuat untuk mendukung mereka. Jika mereka bertemu dengan Dewa Bumi dari keluarga musuh, mereka akan melakukannya dalam bahaya. Leng Wuxin masih sangat curiga dan mengedipkan mata pada Luli. Luli menutup matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wu Sheng memberitahu Leng Wuxin bahwa dia tidak berakting dan memang tidak bisa diselamatkan. Saudara Lu, kamu yakin tidak bisa menyelamatkanku? Kamu bisa meminta syarat apapun yang kamu perlukan, selama kamu bisa menyelamatkan Paman Wushuang dan Paman Tianba. Leng Wuxiang tidak menyerah, meraih tangan Luli dan meraung. Ekspresinya sangat mendesak, dan dia tidak lagi memiliki kesan seorang pemuda tampan. Luli duduk bersila di tanah, menyeka darah dari sudut mulut dan hidungnya, dan menghela nafas Tuan Wuxiang, sepertinya kamu tidak tahu betapa menakutkannya Ling Feng di dalam. Saya telah berjalan lebih dari 10 bermil-mil, dan aku akan mengikutimu. Aku hampir mengertakkan gigi dan merangkak ke depan, tetapi masih tidak melihat kedua orang dewasa itu. Aku benar-benar tidak bisa bergerak maju, kalau tidak aku akan mati di dalam. Leng Wuxiang dan Leng Wumi saling memandang Leng Buzi, dan ketiganya tampak sedih. Luli benar, mereka bertiga tahu betapa menakutkannya angin bulu di dalam. Jika Leng Tianba dan Leng Wushuang tidak menggunakan rahasia mereka untuk memblokirnya sejenak, mereka bertiga akan mati di dalam. Leng Wuxin masih ragu, tapi Leng Wuxiang, Leng Buzi dan Leng Wumi ada di sini. Dia tidak bisa bertanya lagi, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, Wuxiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana Leng Wuxiang tahu apa yang harus dilakukan? Tanpa perlindungan dari Earth Immortal, begitu musuh ditemui, akibatnya akan menjadi bencana, masalahnya kebuntuan ini selalu ada di sini. Ini adalah tempat yang berharga, bagaimana jika itu menarik perhatian orang yang berkuasa? Tunggu sebentar lagi, mari kita lihat apakah Ling Feng menghilang. Leng Wuxiang berpikir sejenak dan mengertakkan gigi dan berkata, pada awalnya tidak ada Ling Feng di dalam gua, Ling Feng hanya muncul setelah seseorang masuk, jadi kemungkinan besar Ling Feng akan menghilang. Dengan baik, jantung Luli berdetak kencang. Jika Ling Feng menghilang, Leng Wuxiang akan langsung terlihat setelah memasuki gua dan menemukan mayat Leng Tianba dan Leng Wushuang. Sekalipun penyebab kematiannya tidak dapat ditemukan, setidaknya cincin luar angkasa dua orang telah diambil oleh Luli, ini adalah kelemahan besar. Luli menelan ramuan penyembuh dan memejamkan mata untuk menyembuhkan lukanya. Pikirannya berputar cepat. Jika Ling Feng menghilang dan Leng Wuxiang ingin masuk, dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidupnya. Temukan cara untuk mengejutkan dan membasmi Leng Wuxiang, jika tidak dialah yang akan mati. Saya harap Ling Feng tidak menghilang. Luli berdoa secara diam-diam, memejamkan mata dan beristirahat, berpura-pura melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setengah jam kemudian, Leng Wumi tiba-tiba berseru Ling Feng telah menghilang. Oh sial, Luli diam-diam mengutuk, dia tidak percaya sama sekali terhadap Leng Wuxiang dan Leng Buji. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia pemecah jiwa dalam serangan diam-diam, dia mungkin tidak bisa membasmi Leng Wuxiang, tapi dia pasti akan dibasmi oleh Leng Wuxiang dan Leng Buji ketika saatnya tiba. Bertarung. Dia diam-diam mengertakkan giginya dan suara berat Leng Wuxiang terdengar, saudara Lu, silakan jelajahi jalan di depan. Ayo masuk dan selidiki untuk melihat apakah Paman Wushuang dan Paman Tianba masih hidup atau mati. Bagus. Luli membuka matanya, menatap semua orang, lalu mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Leng Wuxiang, Leng Buji dan Leng Wuxin mengikuti di belakang, dengan Leng Wumi tergantung di belakang dengan kekuatan paling rendah. Luli berjalan sangat lambat, mendengarkan suara-suara di dalam. Tubuhnya menegang dan jantungnya sangat gugup. Jika angin tidak terus bertiup, dia tidak punya pilihan selain meledak dan membasmi orang. Leng Wuxiang tidak berani berjalan terlalu cepat, bagaimana jika angin bulu mulai lagi? Semua orang berjalan dengan hati-hati menuju ke dalam, 100 kaki, 1000 kaki,
3.000 kaki. Tiba-tiba, suara aneh datang dari dalam gua, dan mata Luli tiba-tiba bersinar dengan cara yang menakutkan, dan dia berteriak dengan keras, "Kalian, cepat mundur, Ling Feng datang. Aku akan menahannya dulu." Melarikan diri, Leng Wuxiang dan yang lainnya ketakutan setengah mati dan segera mundur, mereka berempat mencapai kecepatan mereka dan bergegas keluar. Luli berdiri dengan santai dan menyeka keringat dingin di dahinya. Krisis fatal akhirnya berlalu. Selama tidak ada yang memasuki gua, semuanya akan baik-baik saja. Begitu seseorang masuk, Ling Feng akan segera muncul. Mayat Leng Tianba dan Leng Wushuang berada jauh di dalam gua, dan tidak ada seorang pun yang mungkin berada di dalam gua dapat menemukannya. Luli tidak berani menunda terlalu lama, jadi dia berhenti dan segera mundur. Setelah keluar, dia berkata dengan ekspresi ketakutan, "Fei Feng ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya." Ini sudah berakhir. Leng Wuxiang panik, meskipun dia selalu berperilaku sangat dewasa dan sangat berpengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Namun bagaimanapun juga, dia masih seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, dan dia masih terlihat sedikit goyah saat menghadapi peristiwa besar. Kedua dewa bumi pasti mati, dan angin tidak akan berhenti selama mereka masih hidup. Setelah mereka masuk, angin bulu mulai lagi, membenarkan hal ini. "Ayo pergi." Leng Wuxin lebih tenang, atau diam-diam sedikit bahagia. Apakah Luli membasmi mereka berdua atau mereka mati karena Ling Feng, itu adalah hal yang baik baginya. Karena lebih mudah membasmi Leng Wuxiang. Sejak malam itu 2 tahun lalu, dia memutuskan untuk membasmi Leng Wuxiang. "Tuan Wuxiang, Luli menasihati tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Jika kedua orang dewasa itu masih hidup, cepat atau lambat mereka akan bisa keluar. Kita terlalu mencolok di luar. Kita harus menghindarinya sesegera mungkin. Bagaimana jika seseorang dari alam Raja Iblis datang?" Berjalan, Leng Wuxiang menjadi tenang. Memang tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Seperti yang dikatakan Luli, Leng Wuxiang dan keduanya pasti bisa keluar sendiri jika mereka masih hidup. Dia berpikir untuk meninggalkan jejak keluarga dan memimpin semua orang ke hulu. Kecepatannya tidak terlalu cepat, karena saya takut jika terjadi sesuatu, saya tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Leng Wumi jelas panik dan mengikuti Leng Wuxiang dan Leng Buji. Luli dan Leng Wuxin tergantung di ujung, mereka saling memandang dengan tenang dan menemukan ada sedikit niat membasmi di murid masing-masing. Dengan kematian Leng Wuxiang dan Leng Tianba, peluang mereka untuk membasmi Leng Wuxiang akan sangat meningkat, keinginan lama mereka akan segera terpenuhi, dan nafas Leng Wuxin sedikit pendek. "Mari kita cari tempat rahasia kecil untuk berlatih kultivasi dulu." Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Leng Wuxiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga kami memiliki banyak musuh, jadi jangan berlarian. Temukan saja tempat rahasia untuk berlatih kultivasi selama setahun, dan tunggu sampai diteleportasi." Leng Wuxin mengangguk dan berkata, "Saya kira juga begitu. Tanpa Paman Wushuang dan yang lainnya, jika kita bertemu dengan orang-orang dari keluarga Feng atau orang-orang dari alam Kaisar Bumi, kita semua akan mendapat masalah besar." "Itulah yang sebenarnya." Luli menjawab dan berkata bahwa dia dulu berharap bisa bertemu Tuan Hao Chuan segera setelah dia masuk, tapi sekarang dia tidak berani. Tanpa perlindungan dari Earth Immortal, mereka sangat lemah di tanah terlarang para dewa kuno, jika mereka menghadapi sekelompok musuh, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Semua orang sangat beruntung, hanya butuh setengah hari untuk menemukan tempat rahasia yang relatif tersembunyi. Alam rahasia ini adalah sebuah gua, namun gua tersebut sangat kecil dan masih berada di bawah rumput, hanya satu orang yang dapat memasuki pintu masuk gua. Energi mendalam langit dan bumi di alam rahasia sangat kaya, yang tentunya lebih buruk daripada pulau di tengah sungai. Pintu masuk gua memang kecil, namun bagian dalamnya cukup luas, dengan radius 100 kaki, meski tidak ada harta karun, beberapa tanda Tianyun dan Dao masih bisa dirasakan secara samar-samar. Itu dia, Leng Wuxiang masuk untuk menyelidiki dan mengambil keputusan. Kali ini batasan kuno telah disentuh, dan area terlarang telah berubah secara drastis, mungkin ada banyak alam rahasia baru, dan semacam harta berharga telah muncul di dunia, tetapi tidak ada yang berani memburunya saat ini. Nyawa Anda dipertaruhkan, jadi carilah tempat untuk berlatih dengan tenang. Aku akan menyamarkan pintu masuk gua. Leng Buzi terdiam sepanjang waktu, setelah mengatakan sesuatu, dia terbang keluar dan menemukan rumput untuk menutupi lubang di luar. Tanah terlarang dewa kuno tidak bisa dijelajahi dengan pikiran spiritual, ada kabut di mana-mana, jika pintu masuk gua tertutup, tidak akan ditemukan kecuali Anda mendekat. Leng Wuxin dan Luli sebenarnya tidak ingin berlatih kultivasi di sini karena ingin mencari cara untuk membasmi Leng Wuxiang. Jika mereka terus berkultivasi di sini, keduanya tidak akan memiliki peluang. Leng Wuxiang adalah harta karun, dan Leng Buzi juga memiliki senjata semi-dewa. Kedua kaisar manusia tidak dapat dibasmi oleh Luli dan Leng Wuxin. Jika tidak hati-hati, mereka akan dibasmi oleh Leng Wuxiang dan yang lainnya. Tapi apa yang bisa mereka berdua katakan saat ini?
Mungkinkah kita sedang mencari tempat rahasia lainnya? Bahkan jika dia memberitahu mereka, Leng Wuxiang dan yang lainnya pasti tidak akan berani berlarian. Mereka berdua hanya bisa duduk diam menunggu kesempatan. Leng Buzi datang dengan menyamar. Dia meninggalkan jejak keluarganya di luar. Jika Leng Wuxiang dan Leng Tianba keluar, mereka pasti akan menemukan tempat ini. Tentu saja harapan ini sangat tipis, dan semua orang sudah putus asa. Leng Wuxiang memutuskan untuk berlatih di sini selama lebih dari 10 bulan dan menunggu 1 tahun untuk dipindahkan. Setelah Luli duduk beberapa jam, dia mengasingkan diri. Dia tidak bisa terus duduk seperti ini, bukan? Dia belum mengetahui rahasia yang dia pahami di pulau di tengah sungai. Dan teknik rahasia pemecah jiwanya perlu ditingkatkan lebih lanjut. Satu gerakan gagal membasmi Leng Wuxiang, yang membuat Luli melihat krisisnya, jika gelombang kejut kekuatan bisa mencapai puluhan level, dan gelombang kejut jiwa bisa mencapai puluhan level, dia akan lebih yakin untuk membasmi Kaisar Pembasmi. Luli memurnikan ramuan yang memelihara jiwa, dan kemudian mulai mempraktikkan kekuatan mistik. Di sisi lain, dia memahami rahasia getaran ruang dalam teknik rahasia yang menghancurkan jiwa. Leng Wuxin segera kesurupan, Leng Wuxiang menyesuaikan mentalitasnya dengan cepat, dan Leng Buji mulai mundur lebih awal, hanya Leng Wumi yang sedikit ketakutan dan duduk lama sebelum mundur. Di dalam gua gelap gulita, pintu masuk gua tertutup, tidak ada cahaya di dalam, tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya nafas orang lain yang terdengar. Namun, hal baik tentang berlatih dalam pengasingan adalah Anda dapat melupakan semua gangguan dan hal-hal di luar saat berlatih, dan tidak ada batasan waktu. Semua orang berlatih di dalam selama sebulan. Bulan ini sangat damai. Tidak ada yang terjadi di luar gua. Semua orang merasakannya berlalu dalam sekejap. Luli keluar dari pengasingan sekali, menelan pil energi, tidur siang, dan terus menyempurnakan ramuan mirip jiwa. Dia telah membuat kemajuan besar bulan ini. Dia berlatih sangat cepat dalam hal kekuatan yang dalam. Pertumbuhan kumpulan jiwa baik-baik saja. Peningkatan terbesar adalah teknik rahasia yang menghancurkan jiwa. Gelombang kejut kekuatan telah mencapai tingkat 50, dan gelombang kejut jiwa juga telah mencapai tingkat 30. Kekuatan ini sangat menakutkan, diperkirakan rata-rata kaisar manusia di tahap tengah dapat dengan mudah membasminya. Tentu, harus ada tahap awal untuk ini, dan itu pasti serangan diam-diam. Jika kaisar manusia mengaktifkan medannya, Luli tidak punya pilihan. Terlebih lagi, kecepatan reaksi kaisar manusia sangat cepat. Jika dia menghindarinya terlebih dahulu dan tidak memukul kepalanya, Luli hanya bisa menatap. Leng Wuxin dan Leng Wumi pergi bersama sekali. Mereka keluar secara diam-diam, entah untuk mandi atau untuk bersantai. Leng Wuxiang dan Leng Buzi telah mengasingkan diri. Lebih dari 2 bulan telah berlalu dalam 1 tahun, dan Luli merasa sedikit cemas. Jika dia terus berlatih dengan tenang seperti ini, 1 tahun akan berlalu dengan cepat. Leng Wuxin berkata bahwa salah satu leluhur keluarga Leng akan pergi ke penjara jiwa api penyucian keos untuk membuat masalah. Jika Kaisar Darah tidak dapat ditemukan saat itu, kebohongannya akan merugikan diri sendiri. Keluarga Leng akan meragukan identitasnya, dan kemudian mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Leng Wuxiang. Teruslah berlatih. Percuma berpikir terlalu banyak. Alasan utamanya adalah kekuatannya terlalu rendah. Jika bisa ditingkatkan beberapa kali, dia akan bisa membasmi Leng Wuxiang dan Leng Buji dengan paksa, dan semua masalah akan terselesaikan. Melanjutkan mundur, kali ini Luli tidak mempraktikkan teknik rahasia yang menghancurkan jiwa, tetapi beralih ke rahasia yang telah dia pelajari di Pulau Hexin. Saya belum mempelajari tentang misteri itu. Menurut akal sehat, misteri ini seharusnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Jika tidak, saya tidak akan memahaminya begitu lama dan belum mempelajarinya. Misterinya adalah ketika Luli tertiup angin, dahan dan dedaunan di pulau di tengah sungai itu berayun menurut aturan khusus, membentuk semacam tanda jalan. Ada semacam ritme yang aneh pada tanda ini. Jika Anda bisa menguasai ritme ini, Anda akan bisa mendapatkan akses ke rahasia ini. Pikiran Luli terus mengingat momen ketika angin bertiup, pola ayunan aneh dari cabang dan dedaunan membentuk gambaran dan garis di benaknya. Berdasarkan gambar dan garis ini, Luli menyimpulkan, memverifikasi, dan memahaminya sedikit demi sedikit. Lihat rahasianya. Rahasia surga tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Ada 2 kalimat dalam pepatah kuno yang menurut Luli sangat masuk akal. Menurut Luli, jejak aneh itulah yang disebut rahasia. Jika Anda bisa melihat rahasia surga, Anda bisa menguasai kekuatan langit dan bumi. Rahasia surgawi ini hanya bisa dipahami oleh diri sendiri dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, jadi, tidak bisa disebarkan kepada orang lain. Apa sebenarnya yang terkandung dalam ritme ini, dedaunan dan cabang-cabang ini, serta aturan-aturan ini? Luli terus berpikir dalam benaknya. Pada bulan pertama setelah dia masuk ke sini, dia memikirkannya selama sebulan penuh, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dia bertanya-tanya apakah dia mengambil jalan yang salah dan merasa berada di arah yang salah. Daun,
Dahan. Apakah ini rahasia kayu? Seharusnya aku tidak mempelajari aturan mengayun, tapi haruskah mempelajari daun dan dahan? Luli merenung dalam-dalam, setelah berpikir sejenak, dia mengubah arahnya dan mulai dengan hati-hati menyimpulkan rahasia elemen kayu apa yang dapat disimpulkan dari pemandangan itu. Suatu hari, 3 hari, 10 hari. Luli tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berseru dalam hatinya, salah, ini bukan rahasia kayu, ini pasti rahasia angin. Arah pemahamanku salah, aku seharusnya tidak memahami hubungan antar cabang dan dedaunan. Irama, tapi harus dipahami, ritme Lingfeng. Bukan jejak yang muncul karena ayunan dahan dan dedaunan, tapi arah pergerakan Lingfeng diubah oleh batasan yang tidak bisa dijelaskan di pulau itu saat lewat pulau di tengah sungai, dan pola, membentuk tanda dao. Inilah rahasia elemen angin yang terkandung dalam Lingfeng. Saya mengambil jalan yang salah, tidak heran saya sudah lama tidak mempelajarinya. Hati Luli dipenuhi dengan kegembiraan, dia telah mengambil jalan yang salah 2 kali sebelumnya, tidak heran dia sudah lama tidak memulainya. Kali ini dia 100% yakin bahwa dia sedang menuju ke arah yang benar, dan dia akan segera dapat mempelajari rahasia sistem angin. Rahasia macam apa yang akan terjadi? Tingkat rahasia apa itu? Luli sangat menantikannya. Waktu selalu berlalu sangat cepat selama bercocok tanam, Leng Wuxin dan 2 orang lainnya telah berkultivasi dengan tenang di gua kecil selama lebih dari 3 bulan, namun terjadi keributan di tanah terlarang Dewa Kuno. Area terlarang kuno telah disentuh, dan area terlarang Dewa Kuno telah berubah secara drastis. Alam rahasia baru yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dan banyak harta karun telah terungkap. Keluarga-keluarga dengan panik mencari ke dalam, dan banyak dari anak-anak keluarga besar telah memperoleh 4,5 artefak. Ada juga banyak obat ajaib rahasia dan materi spiritual. Tanah terlarang Dewa Kuno ini adalah rumah harta karun yang besar. Apakah Anda dapat menemukan harta karun itu tergantung pada keberuntungan setiap orang. Kali ini, murid-murid muda dari semua antarmuka utama masuk, ditemani oleh ahli tingkat keabadian duniawi. Sekarang murid-murid muda itu tidak memiliki niat untuk berlatih dan fokus berburu harta karun. Semua orang berspekulasi bahwa mungkin senjata dan pelindung dewa akan muncul kali ini. Jika Anda mendapatkan senjata dan baju besi ilahi, itu akan lebih berharga daripada memahami rahasia tingkat 9. Murid yang tak terhitung jumlahnya di luar berlarian, mencari dunia rahasia baru. Bukannya tidak ada seorang pun yang berjalan keluar dari gua kecil tempat Luli dan yang lainnya bersembunyi, tetapi tempat itu tidak dapat dijelajahi dengan kemauan spiritual. Berkabut dan rumput di atasnya tertutup rapat. Belum ada yang menemukannya sampai sekarang. Pada hari ini, Leng Wuxin dan Leng Wumi keluar bersama lagi. Mereka keluar bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk mandi. Ketika prajurit mencapai level tertentu, mereka dapat menelan pil energi untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Bahkan jika mereka memakan makanan, itu adalah makanan berenergi tinggi dan hampir tidak ada kotoran, jadi tidak perlu sering-sering mengeluarkannya. Mandi itu berbeda. Mereka berasal dari keluarga kaya dan sangat memperhatikan penampilan dan kebersihan sejak kecil, sudah lama tidak mandi dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Meski tidak ada sungai atau air bersih di tanah terlarang Dewa Kuno, kondisinya sangat buruk dan keduanya sama-sama tak tertahankan. Keduanya tidak meninggalkan gua terlalu jauh, mencari hutan kecil di dekatnya. Leng Wuxin mengeluarkan harta karun. Itu adalah istana putih kecil, diameternya hanya sekitar 10 meter, hanya ada satu aula utama di dalamnya, pertahanannya tidak terlalu kuat, tapi cocok untuk mandi. Leng Wuxin masuk lebih dulu, sedangkan Leng Wumi berjaga di luar, keduanya melakukan hal yang sama terakhir kali, mandi bergiliran agar tidak ada orang luar yang mengganggu. Leng Wuxin buru-buru mandi di dalam, berganti pakaian menjadi gaun hijau panjang, mengukus rambutnya hingga kering dengan energi hitam, lalu berjalan keluar dan berkata, Wumi, masuklah, aku akan menonton dari luar. Leng Wumi masuk dengan tergesa-gesa, sementara Leng Wuxin berjalan di sampingnya berjaga-jaga. Setelah sebatang dupa, suara terobosan udara tiba-tiba terdengar di kejauhan. Kulit Leng Wuxin tiba-tiba berubah sedikit. Setelah mendengarkan beberapa suara, dia yakin bahwa dia sedang mendekat ke sini. Dia segera bergegas menuju istana dan berteriak mendesak di dalam tidak ada. Mi, cepat keluar, ada yang datang. Leng Wumi baru saja melepas rok panjangnya dan masuk ke dalam bak mandi. Ketika dia mendengar kata-kata Leng Wuxin, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan tidak repot-repot menyekanya. Dia tidak punya waktu untuk memakainya, pada pakaian cabul di bawahnya, jadi dia mengenakan rok dan bergegas keluar, meninggalkan semua yang ada di dalamnya kosong. Memanggil, dia sangat cepat, dan Leng Wuxin segera menyimpan harta karun itu. Mereka masih melambat. 4 suara menusuk terdengar di kejauhan, dan 4 sosok menjulang. Jelas mereka telah menemukan mereka berdua. Leng Wumi merasa tidak nyaman karena tidak mengenakan pakaian cabul. Rambutnya masih basah. Dia bersembunyi di belakang Leng Wuxin karena ketakutan dan bertanya, Saudari Wuxin, apa yang harus saya lakukan? Tenanglah, aku akan menanganinya,
jangan panik. Wajah Leng Wuxin kembali acuh tak acuh, dia memberi peringatan, dan berdiri dengan tenang, menunggu 4 orang di depan tiba. Segera, 4 sosok keluar dari kabut, di depan 4 orang itu adalah seorang Earth Immortal, di tengahnya ada 2 tuan muda, dan ada Earth Immortal Duan Hou. Xiao Wanjun, seseorang dari Jiwuji. Leng Wuxin menghela nafas sedikit ketika dia melihat tuan muda berjalan kedua. Dia pernah bertemu tuan muda ini sebelumnya, Jiwuji hanyalah salah satu dari 5 antarmuka utama, dan dia tidak berani menantang alam kaisar di antara mereka. Xiao Wanjun berusia 20-an, dengan kulit gelap, tapi tampan dan mudah dikenali. Dia dengan jelas mengenali Leng Wuxin, matanya sedikit berbinar, dia mendekat dan menangkupkan tangannya dan berkata Wanjun telah bertemu Nona Wuxin, bertemu wanita ini, dan benar-benar bertemu Nona Wuxin lagi di tanah terlarang Dewa Kuno, Wanjun itu sebuah kehormatan. Leng Wuxin mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Halo, Tuan Xiao, ini saudara perempuan saya. Siapa pemuda di sebelah Anda?" Mata tuan muda lainnya berbinar ketika dia melihat Leng Wuxin, dan dia segera memperkenalkan dirinya. "Halo, Nona Wuxin, saya sudah mengenal Anda sejak lama, tetapi saya belum pernah berkesempatan untuk bertemu dengan Anda. Saya juga dari Jiwuji, namaku Ocarina." Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Tao. Leng Wuxin mengangguk lagi. Keluarga Tao, seperti keluarga Xiao, adalah penguasa super di Jiwuji. Dapat dimengerti jika tuan muda dari kedua keluarga berkumpul untuk berburu harta karun. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Leng Wuxin mengobrol santai, sedangkan Leng Wumi bersembunyi di belakangnya, hanya tersenyum malu-malu dan tidak berkata apa-apa. Ada kekosongan di dalam dirinya saat ini, dan dia tidak berani melihat siapapun. 2 titik di bagian depan pakaiannya menjulang. Tidak banyak keuntungannya. Xiao Wanjun tersenyum pahit dan berkata awalnya aku menemukan alam rahasia dengan 2 semi-artefak di dalamnya, tapi mereka dirampok oleh orang gila dari alam Raja Iblis. Ocarina melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, mengapa kedua wanita itu tidak membawa pengawal? Atau apakah mereka terpisah dari pengawal itu? Hehe, ekspresi Leng Wumi sedikit berubah, dan Leng Wuxin tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ada banyak orang yang datang ke rumah saya, termasuk Wuxiang dan yang lainnya, yang sedang berburu harta karun di dekatnya. Kami merasa bosan, jadi kami datang ke sini untuk mengambil lihat. Xiao Wanjun dan Ocarina tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua pernah mendengar nama Leng Wuxiang, dia adalah calon putra mahkota dinasti Leng, siapa yang berani tidak memperhatikannya. Xiao Wanjun lebih tertarik untuk bersosialisasi, jadi dia mengangkat tangannya dan berkata, Nona Wuxin, saya sudah lama mengagumi Tuan Wuxiang. Bisakah Anda memperkenalkan dia kepadanya? Leng Wuxin menjawab dengan acuh tak acuh sekarang, tidak nyaman, jadi Anda harus meninggalkan daerah itu untuk menghindari kesalahpahaman. Oh, Xiao Wanjun dan Ocarina saling memandang dengan warna aneh di mata mereka. Keduanya mendengar pesan tersirat, pasti ada harta berharga di dekatnya, dan Leng Wuxiang memimpin pencarian. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Nona Wuxin, kita akan bertemu lagi secara kebetulan. Tentu saja Xiao Wanjun tidak berani bersaing dengan keluarga Leng untuk mendapatkan harta karun. Leng Wuxin mengeluarkan perintah penggusuran, mereka malu untuk tinggal dan hanya bisa pergi. Setelah Leng Wumi menunggu keempat orang itu pergi, dia menghembuskan napas dengan keras, dan punggungnya benar-benar basah. Kali ini nasib mereka sangat buruk, mereka berdua baru bersiap keluar selama setengah jam, namun mereka menemui hal seperti ini. Apakah kamu ingin mencucinya belum? Leng Wuxin memandang Leng Wumi yang menggelengkan kepalanya, apakah kamu masih ingin mandi? Bagaimana jika aku bertemu seseorang lagi? Saat ini, tidak ada lagi makhluk abadi di bumi yang mengikuti mereka dibandingkan sebelumnya. Semoga beruntung kali ini, mereka bertemu dengan keluarga Xiaoji, jika mereka bertemu musuh, keduanya akan berakhir buruk. Leng Wuxin keluar dari istana, meminta Leng Wumi masuk dan mengenakan pakaian cabulnya, dan bergegas kembali ke gua untuk melanjutkan budidayanya. Suasana di dalam gua sepi, dan semua orang mundur. Leng Wumi sangat ketakutan di dalam hatinya, namun ia tidak berani memberitahu Leng Wuxiang dan yang lainnya, ia hanya bisa memaksakan dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir dan berlatih dalam pengasingan. Suatu hari kemudian, di luar masih sangat tenang, Leng Wuxin dan Leng Wumi merasa lega, sepertinya Xiao Wanjun dan Ocarina tidak berani berpikir salah. 2 hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar, langkah kaki tersebut sangat cepat, berlarian, dan jelas mendekati gua. Tidak baik, Leng Wuxiang, Leng Wuxin, dan Leng Buji terbangun pada saat yang sama. Wajah semua orang menunjukkan sedikit kesungguhan. Langkah kaki ini jelas mencari di sekitar. Mungkinkah pihak lain sudah siap? Dengan kata lain, apakah ini untuk mereka? Leng Wuxin dan Leng Wumi memikirkan Xiao Wanjun dan Ocarina yang mereka temui beberapa hari yang lalu, apakah mereka membocorkan keberadaan mereka? Apakah ada keluarga besar yang mengira memang ada harta karun di sini dan datang untuk merebutnya?
Entah seseorang datang secara tidak sengaja atau sengaja mendatanginya, semua orang berada dalam masalah besar. Luli sadar dan telah mengasingkan diri di gua ini selama hampir 4 bulan. Seperti yang diharapkan, dia akhirnya menguasai rahasia elemen angin. Meskipun dia belum mencapai kesuksesan besar, itu hanya masalah waktu. Yang membuatnya sangat kecewa adalah rahasia ini terkesan sangat rendah, hanya rahasia angin sederhana, sepertinya hanya bisa menarik angin dan menggunakan kekuatan angin. Luli mengetahui beberapa rahasia tingkat rendah, seperti kekuatan api, air, tanah, luar angkasa, Del, yang dapat menggunakan berbagai kekuatan langit dan bumi, tetapi kekuatannya sangat lemah, menjadikannya rahasia yang paling rendah. Langkah kaki terus terdengar di luar, dan Luli tidak berani berpikir terlalu banyak, dia berjalan dengan lembut ke arah Leng Wuxiang dan bertanya, apa yang terjadi? Set, Leng Wuxiang membuat isyarat mendesis, melihat ke pintu masuk gua, dan mendengarkan. Langkah kaki itu menjadi semakin berat, dan jelas ada 4 atau 5 orang, langkah kaki itu perlahan-lahan semakin dekat, dan semua orang merasa cemas. Ada sebuah gua di sini. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari luar, wajah Leng Wuxiang dan yang lainnya menjadi pucat pasi, mereka ketahuan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri di sini, bahkan jika sebuah lorong digali, dapatkah mereka melarikan diri dari bumi abadi? Siapa yang bisa memasuki tempat ini tanpa membawa 1 atau 2 dewa bumi? Leng Wuxiang menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berdiri. Identitasnya sangat istimewa. Dia adalah calon pangeran dinasti Leng. Kebanyakan orang harus memberinya wajah. Lagi pula, jika dia membasminya, keluarga Leng akan membalas dendam secara gila-gilaan. Dia melirik ke arah Leng Buzi dan yang lainnya, dan baju besi semi-artefak berwarna putih keperakan muncul di tubuhnya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia berbisik, kamu bertindak sesuai dengan situasinya, aku akan keluar untuk menghadapinya. Pertama, Leng Wuxiang bergegas keluar sendirian, dan Luli diam-diam menghela nafas. Dia layak menjadi calon putra mahkota keluarga Leng. Keberaniannya terpuji, dan dia tidak takut mati jika ada masalah. Ini adalah sikap sebenarnya dari seorang orang kaya. Berjalan, Leng Wuxin dan Leng Buzi hampir tidak ragu-ragu, jika perang benar-benar terjadi, mereka tidak akan bisa melarikan diri, jadi sebaiknya mereka keluar dan menghadapinya bersama. Luli dan Leng Wumi mengikuti di akhir. Bukan karena Luli tidak ingin melarikan diri. Masalahnya adalah dia tidak memiliki penawarnya. Melarikan diri pada akhirnya akan menjadi jalan buntu, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari. Ada 6 orang di luar, 2 dewa bumi, 3 pria dan 1 wanita. Setelah Luli keluar, dia melihat dan merasa sedikit lega. Dia tidak mengenali orang-orang ini dan mereka bukanlah musuh. Setelah Leng Wumi melihat orang-orang ini, ekspresinya berubah sedikit jelek. Luli memberinya tatapan bertanya-tanya, dan Leng Wumi menjelaskan dengan suara rendah orang-orang dari alam Kaisar Bumi, keluarga Jun, dan 2 keluarga besar di alam Kaisar Bumi. Pertama, Jun Mengchen memiliki dendam terhadap saudara Wuxiang, dan saudara Wuxiang patah kakinya terakhir kali. Situasi ini jelas sekali. Seharusnya Xiao Wanjun dan Ocarina mengungkap keberadaan Leng Wuxin dan Leng Wumi, dan Jun Mengchen dari alam Kaisar membawa mereka ke sini untuk membalas dendam. Tidak peduli apa alasan spesifiknya, Luli melihat ekspresi dingin tuan muda berjubah kuning pertama yang berdiri di depannya dan tahu bahwa akan sulit untuk bersikap baik hari ini. Mata Jun Mengchen menyapu Leng Wuxin, Leng Wumi, dan Luli. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke gua di belakang dan berkata dengan senyum tipis, Leng Wuxiang, di mana bumi abadimu? Minta mereka keluar dan menemaniku. Bagaimana kalau kalian berdua paman bersenang-senang? 4 keluargaku dan 5 keluargamu juga bisa bersenang-senang. Leng Wuxiang memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau bersalah. Dia mencibir dan berkata, ketiga pamanku akan keluar pada saat yang seharusnya. Apa, Jun Mengchen, kakimu sudah sembuh. Kamu sudah sangat sembuh bahwa kamu telah melupakan bekas lukamu. Sakit? Cek-cek, beraninya orang datang ke rumahmu hanya dengan uang sedikit ini. Leng Wuxiang mulai menggertak. Ketika dia menyebutkan ketiga pamannya, Jun Mengchen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Keluarga Leng sebenarnya mengirim 3 makhluk abadi duniawi kali ini. Bukankah ini melanggar aturan yang ditetapkan oleh antarmuka? Sebuah keluarga di tanah terlarang dewa kuno hanya dapat membawa 2 dewa bumi masuk. Haha, apakah kamu takut? Leng Wuxiang terus minum dengan dingin. Sejujurnya, ada 2 makhluk abadi bumi dari keluarga Qi di alam Zhonghuang di rumah harta karun ini, dan makhluk abadi bumi dari keluarga Feng bergegas menuju kejauhan. Jun Mengchen, jika kamu ingin bermain, hari ini aku, Leng Wuxiang, akan menemanimu sampai akhir. Jika kamu ingin merebut harta karun itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Dengan baik, kata-kata Leng Wuxiang benar-benar mengubah ekspresi Jun Mengchen dan yang lainnya. Jika ada begitu banyak makhluk abadi di bumi, bukankah mereka akan meminta kematian dengan datang ke rumah mereka?
Meskipun Leng Wuxiang tidak berani membasminya, sulit untuk mengetahui kapan dia membawa dua Dewa Bumi dan tiga orang lainnya bersamanya. Leng Wuxiang penuh momentum dan berjalan maju selangkah demi selangkah, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan keras, "Buji, beritahu Paman Wushuang untuk berhenti mengambil harta karun itu dan keluar bermain dengan keluarga Jun." Bagus. Leng Buzi berbalik dan bergegas ke dalam gua, mengaum dengan keras di dalam gua. Gua itu kecil, jadi gemanya sangat keras. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Pada saat ini, terdengar suara pecah dari utara. Leng Wuxiang meliriknya dan segera menjadi sangat gembira. Bagus sekali, orang-orang dari keluarga Feng juga ada di sini. Jun Mengchen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Membasmi. Pedang panjang di tangan Leng Wuxiang benar-benar bersinar terang, dan dia bergegas menuju Jun Mengchen dan yang lainnya di depan. Ada dua Dewa Bumi di sana, dan Leng Wuxiang sendiri sangat berani. Berjalan, anggota keluarga Jun ketakutan, dan Dewa Bumi segera membawa Jun Mengchen dan melarikan diri. Orang lain mengikuti Leng Wuxiang dan menamparkan telapak tangan dengan santai, tidak berani menggunakan rahasia yang kuat, dan hanya menjatuhkan Leng Wuxiang. Cantik, Luli diam-diam bersorak untuk Leng Wuxiang. Anak ini berhasil menembus kaisar manusia pada usia 16 tahun dan diangkat menjadi putra mahkota. Dia memang sangat kuat, dia menakuti anggota keluarga Jun hanya dengan beberapa kata. Berjalan, Leng Wuxiang terlempar, darah mengucur dari sudut mulutnya, dia berguling-guling di tanah dan segera mulai minum. Leng Buzi bergegas keluar gua, dan semua orang mengeluarkan manik-manik kehidupan mereka dan menekannya ke tanah dan bergegas ke hilir sepanjang sungai. Orang-orang di keluarga Jun bukanlah orang bodoh dan pasti akan bangun. Leng Wuxiang tidak memiliki Earth Immortal yang mengikutinya, yang merupakan kesalahan fatal. Status Leng Wuxiang terlalu mulia, dan bumi abadi keluarga Leng tidak mungkin tidak mengikutinya, jika dia terbasmi, bahkan jika dia mendapat 10,5 artefak, itu akan menjadi kerugian. Jadi semua orang mengeluarkan manik-manik kehidupan mereka, mencapai batas kecepatan, dan tidak takut memicu pembatasan, mereka terbang dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri sebelum anggota keluarga Jun dapat bereaksi. Sama seperti Jun Mengchen yang tidak takut orang-orang dari keluarga Leng membasminya, Leng Wuxiang juga tidak takut orang-orang dari keluarga Jun membasminya. Namun hal ini belum tentu terjadi pada Leng Wuxin dan Leng Wumi serta Leng Buziluli. Ada garis bawah antara keluarga besar. Penerus keluarga dan murid terbaik tidak bisa dibasmi. Jika sisanya dibasmi, tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Misalnya, jika Leng Wuxin dan Leng Wumi diperkosa atau dibasmi, keluarga Leng paling banyak akan mencari kesempatan untuk membalas di lain waktu. Namun jika Leng Wuxiang terbasmi, keluarga Leng mungkin akan mengirimkan pasukan besar dan orang kuat ke keluarga Jun di alam Kaisar Bumi untuk membalas dendam. Ini adalah keuntungan default dari keluarga besar. Meskipun Leng Wuxiang tidak takut dibasmi, dia takut dipermalukan. Terakhir kali di penjara emas, dia mempermalukan Jun Mengchen dengan kejam, mematahkan kakinya, dan menyiksanya selama beberapa jam, membiarkannya mati. Kecepatan Leng Wuxiang mencapai batasnya, hampir sebanding dengan Ratu Manusia. Ia khawatir Leng Wumi tidak akan mampu mengimbanginya. Ia merasa lega saat mengetahui Leng Wuxin sedang menggendongnya. Dia melirik ke belakang dan melihat bahwa Luli mengikutinya sepanjang jalan dan tidak ketinggalan, dan dia langsung merasa takjub. Bagaimana Luli, seorang pejuang alam Junhou tahap awal, bisa mengimbangi mereka? Apakah ini juga keterampilan magis yang diturunkan kepadanya oleh Kaisar Darah? Leng Buji dan Leng Wumi memperhatikan kecepatan Luli, Leng Wuxin selalu tahu bahwa Luli cepat, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Tentu saja, pada saat ini, tidak ada yang terlalu peduli apakah Luli telah mempelajari sihir kecepatan yang kuat dari Kaisar Darah. Semua orang berlari secepat yang mereka bisa, berharap mereka bisa memakai sayap untuk membuat kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat. Ada dua makhluk abadi dari keluarga Jun. Orang lain datang dari utara. Siapa yang tahu dari keluarga mana mereka berasal? Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri sejauh mungkin sebelum siapapun dari keluarga Jun bereaksi. Semakin jauh mereka bisa lari, mereka akan semakin aman. Ia terbang jauh selama lebih dari 2 jam, dan tidak ada yang mengejarnya. Semua orang akhirnya merasa lega. 2 jam sudah cukup untuk menciptakan jarak yang jauh, bahkan jika anggota keluarga Jun bereaksi, mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan secepat itu. Ayo terus terbang. Leng Wuxiang masih gelisah dan melirik ke arah hutan maple di sebelahnya, lalu berpikir sejenak dan terus terbang ke hilir menyusuri sungai. Leng Wuxiang masih memiliki harapan besar di hatinya, berharap Leng Wuxiang dan Leng Tianba bisa keluar. Anda bisa mencapai terowongan angin dengan terbang ke hilir. Bagaimana jika keduanya keluar? Apakah masih ada tanda yang tersisa? Semua orang terus terbang di sepanjang sungai. Tidak ada pohon di tepi sungai dan larangan tidak akan diberlakukan. Akan sangat tidak aman untuk terbang seperti ini ke dalam hutan maple. Setelah terbang lebih dari 1 jam, kami akan sampai di terowongan angin, masih belum ada yang mengejar kami, dan semua orang merasa lega.
Tampaknya orang-orang dari keluarga Jun ketakutan, dan sekelompok orang dari utara pergi menjelajahi gua tetapi tidak mengejar mereka. Mereka seharusnya menyelamatkan hari ini. Luli mengamati pemandangan di dekatnya dan yakin bahwa tidak akan lama lagi dia bisa mencapai terowongan angin. Dia benar-benar lega. Bahkan jika ada musuh yang mengejarnya, dia tidak takut lagi, karena bahkan makhluk abadi seperti Fei Feng di terowongan angin tidak dapat menahannya. Tetapi dia dapat menahannya. Terowongan angin adalah tempat yang benar-benar aman baginya. Beristirahat. Leng Wuxiang melambaikan tangannya. Setiap orang mungkin tidak terlalu lelah secara fisik, tetapi pasti sangat lelah secara mental. Jiwa yang tegang sepanjang waktu, jika tidak rileks sejenak, sesuatu akan mudah terjadi jika menemui bahaya lain. Semua orang meletakkan manik-manik kehidupan mereka, mengeluarkan air dan makanan kering, dan duduk di rumput untuk mulai mengunyah. Segera setelah mereka selesai mengunyah sepotong daging kering, sebuah suara kecil terdengar di udara dari utara. Berjalan, semua orang segera terbang seperti kelinci yang ketakutan, manik-manik kehidupan mereka muncul, dan mereka meraung ke arah selatan seperti pedang tajam. Hahaha, hanya dengan sebatang dupa, tawa keras terdengar dari belakang Leng Wuxiang, kamu tidak bisa lari. Jika kamu melarikan diri lagi hari ini, namaku, Jun Mengchen, akan ditulis terbalik. Kata-kata Jun Mengchen penuh dengan niat membasmi yang telanjang, dan terbang jauh-jauh ke sini dengan manik-manik kelahiran, dan kecepatannya mencapai tingkat ratu manusia. Kedua dewa bumi masing-masing membawa satu orang, jadi keduanya sangat cepat. Luli tidak terburu-buru. Meskipun orang-orang di belakangnya lebih cepat dari yang lain, mereka akan segera mencapai terowongan angin. Apa yang harus dia takuti? Melihat Leng Wuxiang benar-benar panik, dia mengalihkan pandangannya, dan pikirannya muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berteriak, Tuan Wuxiang, ayo pergi ke terowongan angin. Bahkan jika kamu pingsan dan mati di sana, aku masih bisa menyelamatkan kamu. Hidupmu. Jika mereka berani masuk, aku bisa membuat mereka berjalan-jalan tanpa makanan. Dengan baik, Leng Wuxiang kembali menatap Luli dan kemudian teringat bahwa Luli sepertinya tidak takut pada Ling Feng. Setidaknya itu bisa masuk jauh ke dalam terowongan angin, dan Earth Immortal pasti tidak akan bisa membawanya. Hanya, bagaimana jika mereka memasuki terowongan angin dan tidak dapat menahannya? Serangan jiwa Ling Feng itu sangat brutal. Bagaimana jika semua orang tidak bisa menahan keruntuhan jiwa? Hati Leng Wuxin tergerak. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Terlalu mudah untuk membasmi Leng Wuxiang di bagian dalam terowongan angin. Leng Wuxin tidak takut Luli akan membasminya, lagi pula, jika dia mati, tidak akan ada penawarnya, dan Luli tidak punya pilihan selain mati. Leng Wuxin merenung sejenak lalu menjawab ya, sekarang tidak ada jalan lain selain terowongan angin. Tuan Lu, jika Anda bisa menyelamatkan kami kali ini, Wuxin pasti akan mendapat imbalan. Leng Wuxiang melihat mata Luli tiba-tiba berbinar dan wajahnya terlihat bejat, dan kewaspadaan batinnya menurun drastis. Dia melirik ke arah Leng Wumi, yang langsung menatap Luli dengan sedih dan berkata, Saudara Lu, jika kamu bisa membuat kami tetap hidup, Wumi akan melayanimu sebagai budakmu. Wajah Luli tiba-tiba memerah, dia menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Oke, ayo pergi ke terowongan angin. Setelah insiden Saudara Lu selesai, akan ada hadiah besar jika tidak ada penyesalan. Leng Wuxiang merasa lega, jika Luli benar-benar bisa membantu mereka selamat dari bencana ini, mengapa tidak menikahkan Leng Wuxin atau Leng Wumi dengan Luli? Sekelompok orang terus terbang ke depan dengan liar. Ketika mereka sampai di luar terowongan angin, Leng Wuxiang melihat keluar dari pintu masuk gua, tetapi tidak melihat tanda apapun. Matanya redup. Beberapa bulan telah berlalu. Tampaknya Leng Wuxiang, Wu Suang dan Leng Tianba tidak bisa mati lagi. Ada bekas-bekas seseorang yang menyerang terowongan angin di dekatnya, sepertinya ada yang datang untuk menjelajah, namun pada akhirnya mereka tidak bisa masuk, dan mereka ingin mendobrak terowongan angin tersebut dengan marah. Berjalan, bintik-bintik hitam berikut sudah terlihat, dan paling banyak bisa muncul dalam selusin napas, tidak ada yang berani berhenti, jadi mereka menyingkirkan manik-manik kehidupan mereka dan berlari menuju terowongan angin. Masuklah, jangan takut, kamu tidak akan mati selama aku di sini. Luli memimpin dan meraung, dan semua orang lari mengejar Luli, seperti terakhir kali, mereka hanya berlari sejauh 3.000 kaki sebelum angin bulu bertiup dari dalam. Jika semua orang berbalik dan lari sebelumnya, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan terus berlari ke depan. Leng Wumi pada awalnya tidak bisa menahan hembusan angin, dan berguling-guling di tanah sambil memegangi kepalanya. Leng Wuxin dan yang lainnya tidak bisa lagi berjalan, berdiri dengan rasa sakit di wajah mereka. Leng Buzi berpegangan pada dinding batu, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Earth Immortal di sini dapat dengan mudah menyerangmu. Aku akan membawamu ke dalam. Tunggu sebentar, dan jika tidak bisa, pingsan saja. Luli meminumnya dalam-dalam, tapi hatinya sangat gembira,
Selama dia membawa sekelompok orang ke dalam dan mereka semua pingsan, semuanya akan baik-baik saja. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Leng Wumi, meraih Leng Wuxiang dengan tangan lainnya dan berlari menuju ke dalam. Setelah berlari ribuan kaki ke depan, Leng Wumi tidak bisa menahan diri dan berteriak beberapa kali sebelum pingsan. Leng Wuxiang menahan kepalanya kesakitan dan terus melolong, Luli melemparkan mereka berdua ke tanah dan kembali untuk membawa Leng Buzi dan Leng Wuxin masuk. Leng Wuxin memegangi kepalanya dan mengerang kesakitan ketika dia melihat Luli meraih lengannya dan memberinya tatapan yang berisi peringatan. Dia diam-diam memberitahu Luli bahwa jika dia berani main-main, semua orang akan mati bersama. Tanda tanya, ada suara langkah kaki di dalam gua, dan Dewa Bumi meledak. Suara pembasmi Jun Mengchen terdengar dari belakang paman ke-9, basmi mereka semua kecuali Leng Wuxiang. Baiklah, Leng Wuxin tetap di sini, aku selamat bersenang-senang. Angin bulu yang kencang, Earth Immortal yang bergegas masuk telah bergerak ratusan kaki ke depan, tetapi angin bulu sudah tertiup angin. Ekspresinya sedikit berubah, dan ketika dia melihat sosok Luli yang kabur di kejauhan, tangannya menyala, dan dia menggunakan energi yang dalam dari langit dan bumi untuk memadatkan tombak. Dia melambaikan tangannya ke depan dan berteriak dengan marah kematian. Cici, tombak yang diubah dari energi mendalam langit dan bumi melesat ke udara secepat pelangi dan mencapai punggung Luli dalam sekejap. Tuan Leng, maafkan aku. Luli tidak menoleh ke belakang, merasakan fluktuasi ruang yang hebat di belakangnya. Dia dengan santai melemparkan Leng Buzi ke belakangnya dan bergegas maju bersama Leng Wuxin. Ledakan, Leng Buzi memiliki baju besi semi-artefak di tubuhnya, tapi seberapa mengerikan serangan Earth Immortal. Tombak panjang yang dipadatkan dengan energi mendalam dari langit dan bumi menghantam baju besi Leng Buzi, dan ledakan besar terdengar. Leng Buzi terlempar, dan darah meluap dari mulut, hidung, telinga, dan matanya. Yang abadi mungkin juga terluka parah. Gelombang udara yang dahsyat juga membawa Luli dan Leng Wuxin ke dalam gua, dan keduanya berguling ke tanah beberapa kali. Leng Wuxin dengan enggan mengulurkan tangannya untuk memeluk Luli, keduanya terlempar ratusan kaki jauhnya dan berguling bersama, namun tidak mengalami luka yang serius. Ketika Leng Wuxiang mendengar teriakan terakhir Leng Buzi, dia mengertakkan gigi dan meraung, Buzi, apa kabar? Seluruh tubuh Leng Wuxin ditembaki oleh Luli, dan darah di wajahnya dimuntahkan oleh Luli ketika dia terkejut. Dia merasakan aura Leng Buzi yang perlahan melemah, matanya yang berbentuk almond melebar, dan dia berkata dengan marah, Luli, kamu berani bertindak sembarangan, apakah kamu ingin mati? Luli menyeringai dan mencibir, dan berkata dengan suara rendah, jika aku tidak menggunakan Leng Buzi untuk menghentikan kematianku, bagaimana denganmu? Ling Feng sangat menakutkan di sini, Leng Wuxin tidak bisa berkata banyak, jadi dia mengerang dan setuju dengan pendekatan Luli. Itu terlalu berbahaya sekarang. Jika Luli tidak menggunakan Leng Buzi untuk melawan, Luli pasti akan mati. Jika Luli mati, mereka juga akan mati. Memanggil, ada suara terobosan di udara di belakang, dan Dewa Bumi dari keluarga Jun pasti menyerbu masuk dengan paksa. Luli tidak berani tinggal, mengabaikan Leng Buzi, bangkit dan membuat sidik jari besar di belakangnya, lalu meraih Leng Wuxin dan berlari ke depan, mencapai batas kecepatan. Ledakan, segel tangan besar Luli dengan mudah dibubarkan oleh Dewa Bumi, tetapi segel tangannya yang besar mengeluarkan banyak angin bulu, menyebabkan Dewa Bumi melambat. Jiwa Earth Immortal sangat kuat, tetapi tidak dapat menahan serangan jiwa Ling Feng yang kuat. Ah! Leng Wuxin terus berteriak dan memegangi kepalanya. Semakin banyak Luli berlari ke dalam, semakin kuat serangan jiwa yang diterimanya. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia hanya mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya untuk membuat dirinya pingsan, yang tidak akan terlalu menyakitkan. Luli berlari jauh-jauh dan segera sampai di dekat Leng Wuxiang. Leng Wuxiang masih bertahan, wajah tampannya berubah. Dia menatap Luli dengan mata terbuka lebar dan berteriak, Luli, di mana Buji? Mati, Luli berkata tanpa ekspresi. Dia dibasmi oleh Dewa Bumi dari keluarga Jun. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Jun Mengchen, aku bersumpah akan membasmimu. Leng Wuxiang meraung marah, tetapi karena kemarahan di hatinya, dia tidak mampu menjaga jiwanya dan berguling-guling di tanah kesakitan. Luli tidak berbicara omong kosong. Ini bukan jarak yang benar-benar aman. Dia memeluk Leng Wumi dan Leng Wuxin dengan satu tangan, dan meraih Leng Wuxiang dengan tangan lainnya dan bergegas masuk. Sesuatu yang aneh. Dewa Bumi yang bergegas ke belakang melihat Luli Juechen pergi dengan keterkejutan dan keraguan di matanya. Ling Feng di sini sudah sangat menakutkan. Bagaimana mungkin Luli, seorang raja kecil di alam semesta, tidak melakukan apa-apa? Itu saja, setelah mengejar Qianzhang lagi, Earth Immortal tidak berani masuk lebih dalam. Serangan Ling Feng di sini sudah sangat brutal. Jika dia masuk ke dalam lagi, dia akan dengan mudah diplot. Dia berbalik dan mundur, mengangkat tubuh Leng Buzi keluar, dan meraih baju besi semi-artefak yang secara otomatis terlepas dari Leng Buzi dengan satu tangan. Kali ini bukannya tanpa hasil, setidaknya saya mendapatkan armor semi-artefak.
Luli mendengar langkah kaki di belakangnya mulai surut, menghela napas, dan terus berjalan ke depan beberapa ratus kaki sebelum berhenti. Leng Wuxiang masih berteriak, tekad batinnya bagus, dan dia bahkan belum pingsan. Namun, ekspresi wajahnya benar-benar berubah, dan sepertinya dia telah diserang oleh jiwa yang sangat kuat. Luli meletakkan Leng Wuxin dan Leng Wumi di tanah, dia duduk di tanah dan mulai memikirkan bagaimana menangani masalah selanjutnya. Leng Wuxiang sekarang menjadi seekor semut di tangannya, dia bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati, Leng Wuxin juga bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati. Pertanyaannya sekarang adalah jika Leng Wuxiang terbasmi, akankah Leng Wuxin membantunya melakukan detoksifikasi? Justru karena Luli tidak yakin akan hal ini maka dia tidak segera membasmi Leng Wuxiang. Tapi sekarang adalah situasi terbaik, Leng Wuxin ada di tangannya dan dia bisa membasminya sesuka hati. Luli berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menamparkan bagian belakang kepala Leng Wuxiang, membuat Leng Wuxiang pingsan, dia duduk sejenak lagi, mengambil air dan menuangkannya ke wajah Leng Wuxin. Setelah menuangkan air ke kepala Leng Wuxin, dia tidak bangun, Luli hanya bisa terus menuangkan air, dan Leng Wuxin terbangun setelah beberapa saat. Setelah Luli mengeluarkan ramuan yang memberi nutrisi jiwa dan memberikannya padanya, dia bertanya dengan suara serius Leng Wuxiang berada di bawah kendaliku sekarang, apakah kamu ingin membasminya atau tidak? Leng Wuxin terus mengerang, kepalanya masih belum jernih. Ketika dia mendengar kata-kata Luli, dia berhenti dan berteriak histeris basmi Leng Wuxiang segera. Penangkal, Luli mengulurkan tangannya dan berkata, beri aku penawarnya dulu, aku tidak sebodoh itu. 89 pil muncul di cincin Leng Wuxin, dia mengulurkan tangannya dan mengayunkannya sambil berteriak aku akan memberikan semuanya padamu, lakukan dengan cepat. Luli mengambil 8 atau 9 ramuan itu, melihatnya dan mengerutkan kening ini hanyalah penawar racun yang saya minum setiap 6 bulan sekali. Saya ingin mendetoksifikasi penawarnya sepenuhnya. Tidak, Leng Wuxin hampir mati, tubuhnya ambruk ke tanah, memegangi kepalanya dan berkata dengan lemah penangkal sebenarnya perlu disiapkan di luar, basmi dia dulu, dan secara alami aku akan membantumu mempersiapkannya nanti. Tidak, wajah Luli tiba-tiba menjadi gelap, dia merasa seperti sedang ditipu. Tanpa bisa melakukan detoksifikasi sepenuhnya, hidupnya selalu dikendalikan oleh Leng Wuxin, perasaan ini begitu buruk hingga Luli ingin melarikan diri. Ledakan, begitu pikirannya berubah, dia mengangkat tinjunya dan meninju Leng Wuxin dengan keras, membuat Leng Wuxin pingsan. Dia tidak ingin terus menanggung hari-hari ketika hidupnya berada di tangan seseorang, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko besar dan mengendalikan Leng Wuxin. Itu benar, ia ingin menguasai Leng Wuxin agar nyawanya tidak tertangkap di tangan seseorang, ia teringat akan teknik rahasia yang pernah ia lihat sebelumnya. Mencuri jiwa, Dewa leluhur suku King Luan pernah mengumpulkan 2 teknik rahasia kuno, yang satu adalah teknik rahasia pemecah jiwa, dan yang lainnya adalah teknik mencuri jiwa. Luli belum menguasai teknik rahasia pemecah jiwa, meskipun gelombang kejut kekuatan telah mencapai tingkat 50 dan gelombang kejut jiwa telah mencapai tingkat ke-30, Luli merasa masih jauh dari mencapai puncak dan dia dapat terus melakukannya, memahaminya. Oleh karena itu Luli tidak pernah mempraktekkan teknik rahasia mencuri jiwa, apalagi Luling memiliki pil jiwa mayat Phoenix api dan dapat dengan mudah mengendalikan boneka-bonekanya, Luli merasa tidak ada gunanya menguasainya. Sekarang Luli siap untuk memahaminya. Ia ingin menguasai Leng Wuxin dan menjadikan Leng Wuxin sebagai budak jiwanya, sehingga nyawanya bisa berada di tangannya sendiri. Berjalan, dia memikirkannya dan merasa itu tidak aman, maka dia mengangkat Leng Wuxin, Leng Wumi dan Leng Wuxiang dan terus bergegas masuk, dia ingin mereka bertiga tidak bergerak bahkan setelah mereka bangun, agar tidak ada kecelakaan. Butuh waktu baginya untuk memahami rahasia seni merebut jiwa, dan dia membutuhkan lingkungan yang tenang, tapi dia tidak bisa diganggu atau diserang oleh orang lain. Setelah berjalan 1000 kaki lagi, Luli merasa semuanya hampir selesai, jika dia terus berjalan ke dalam, jiwa mereka bertiga akan runtuh. Dia memberi Leng Wumi beberapa ramuan yang menutrisi jiwa, dan kemudian menjelajahi Leng Wuxin dan Leng Wuxiang. Setelah memastikan mereka berdua tidak mati, dia melangkah masuk dan duduk setelah berjalan 1000 kaki. Pencerahan, terowongan angin benar-benar aman, bahkan makhluk abadi di bumi tidak berani masuk. Dia sendiri tidak terpengaruh oleh angin, jadi dia mengasingkan diri dengan pikiran yang tenang. Dia sudah lama mengingat teknik rahasia mencuri jiwa di benaknya, itu adalah teknik rahasia yang mirip dengan ilmu sihir. Pertama-tama Anda harus berlatih menggambar jiwa, kemudian menggunakan menggambar jiwa untuk menyerang jiwa musuh, mengintai di dalam dan mengakar, dan akhirnya mengendalikan sepenuhnya jiwa musuh dan menjadikannya budak jiwanya. Hah, Luli duduk bersila dan berlatih dan langsung merasakan perbedaan, terowongan angin ini memang merupakan harta karun yang unik. Energi dalam langit dan bumi sebenarnya 2 kali lebih kaya dari Pulau Hexin, dan kecepatan budidaya di sini secepat roket. Pencerahan, Luli menjadi tenang dan tidak mempedulikan hal lain, dia ingin memahami teknik rahasia mencuri jiwa terlebih dahulu.
Di luar terowongan angin, seorang Earth Immortal berjalan keluar membawa tubuh Leng Buzi, dan baju besi semi-artefak di tangannya yang lain. Jun Mengchen sudah keluar dari luar. Ketika dia melihat Earth Immortal keluar, dia bertanya, Paman Jiu, di mana yang lainnya? Paman Jiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Ling Feng di dalam terlalu menakutkan. Aku tidak berani masuk lebih dalam. Ini aneh. Salah satu dari mereka, yang berada di alam Junhou, tidak takut pada Ling Feng dan membawa Leng Wuxiang dan yang lainnya jauh ke dalam gua. Menikah. Kerajaan raja itu. Semua orang sedikit terkejut. Leng Wuxiang dan yang lainnya sedang memimpin raja tahap awal. Pada saat itu, mereka menganggapnya aneh. Mereka tidak menyangka dia memiliki kemampuan yang aneh. Pisahkan bukit ini. Jun Mengchen melirik beberapa kali, lalu dengan ganasnya mengeluarkan kapak perang semi-artefak dan berkata, mari kita semua bekerja sama untuk membelah bukit. Hari ini aku harus memotong anggota tubuh Leng Wuxiang dan membiarkan dia merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kedua Dewa Bumi memandang ke bukit beberapa kali, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, sementara dua tuan muda lainnya dan seorang wanita muda dengan bersemangat mulai melancarkan serangan. Bum bum bum. Sekelompok orang melancarkan serangan yang mengerikan ke atas bukit tersebut. Selain debu di luar, bukit tersebut hanya bergetar sedikit, bukit tersebut dipenuhi bebatuan hitam yang aneh dan tidak dapat dihancurkan. Ini, Jun Mengchen berhenti setelah menyerang beberapa saat, matanya berkedip sejenak, dan dia berkata dengan suara yang dalam pasti ada harta karun penting di gua ini, jika tidak bukitnya tidak akan sekuat itu, dan akan ada angin bulu yang menakutkan, di dalam. Mungkin, Dewa Senjata Ilahi. Ada di dalam, dan menurut aturan sebelumnya, semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak harta karun yang ada. Semua orang mengangguk setuju, tapi Ling Feng sangat menakutkan sehingga tidak ada yang bisa masuk. Bahkan jika mereka tahu bahwa senjata dan armor ilahi ada di dalam, apa yang bisa mereka lakukan? Paman 11, sepertinya kamu memiliki rahasia kuat dari elemen tanah. Mengapa kamu tidak mencoba membuat bukit ini runtuh? Jika kamu bisa, kita bisa membuka gua itu sedikit demi sedikit. Jun Mengchen memandang Earth Immortal lainnya dengan harapan di matanya. Yang terakhir berpikir sejenak dan melambaikan tangannya untuk membentuk segel, dan energi misterius dari dunia sekitarnya berkumpul ke arahnya. Pedang berat muncul di tangannya, yang terus bersinar dengan cahaya kuning tanah, dan bilahnya menjadi semakin terang. Minum. Paman Eleven mengayunkan pedangnya yang berat dan menghantam tanah dengan keras, seluruh tanah tiba-tiba berguncang, dan kemudian tanah itu meledak seperti gelombang besar. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke arah bukit, seluruh bukit bergetar hebat, dan puing-puing batu berjatuhan dari pintu masuk terowongan angin. Bagus. Mata semua orang sedikit berbinar, meski gunung itu tidak langsung runtuh, setidaknya bisa menyebabkan gunung itu berguncang hebat. Jika penyerangan terus dilakukan, bukan tidak mungkin bukit tersebut akan runtuh. Begitu bukit itu runtuh, pasti akan ada retakan pada batu-batu di bukit itu, pada saat itu, siapapun di antara orang-orang itu dapat menyerang terowongan angin, dan kemudian mereka dapat terus memisahkan sepenuhnya, dan cepat atau lambat mereka akan melakukannya, bisa masuk ke dasar gua. Paman 11, terima kasih atas kerja kerasmu. Jun Mengchen mengambil keputusan. Bahkan jika butuh beberapa bulan, dia akan memisahkan terowongan angin dan membuat hidup Leng Wuxiang lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, mungkin ada harta karun di dasar terowongan angin, itulah salah satu alasan yang membuat Jun Mengchen mengambil keputusan. Paman 11 dan Paman 9 saling berpandangan, melihat Jun Mengchen telah mengambil keputusan, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jun Mengchen adalah kepala keluarga muda dari keluarga Jun, dan memiliki status lebih tinggi daripada Leng Wuxiang di keluarga Leng. Jun Mengchen memberi perintah, apa yang bisa mereka berdua katakan. Bum bum bum, Paman Eleven terus menyerang bukit itu, padahal bukit itu terbuat dari batu-batu aneh. Namun selama itu bukan sepotong besi, retakan akan selalu muncul setelah digetarkan dalam waktu lama, dan mudah pecah saat itu. Namun melihat situasi gempa di bukit tersebut, mustahil bukit tersebut runtuh seluruhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Hal lainnya adalah terowongan angin sedang mereda, jika Anda ingin memisahkan sampai ke tempat tinggal Luli saat ini, mungkin tidak akan mungkin dalam 2 bulan. Jun Mengchen telah mengambil keputusan. Dia disiksa oleh Leng Wuxiang di api penyucian keos terakhir kali dan kehilangan muka. Itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Jika dia tidak membalas dendam pada kesempatan bagus kali ini, dan jika dia tidak melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, itu akan menjadi iblis dalam dirinya dan mempengaruhi kultivasinya. Lebih dari 4 bulan telah berlalu dalam 1 tahun, dan masih ada lebih dari 7 bulan lagi Jun Mengchen memutuskan untuk menghabiskan 3 bulan di sini, dan dia tidak akan menyerah sampai dia mengeluarkan bau mulut. Bum bum bum. Luli dapat dengan jelas merasakan getaran di tanah di dalam gua, gema di dalam gua sangat keras dan memekakkan telinga, dan ada serpihan batu yang berjatuhan. Seseorang menyerang bukit dan mencoba merobohkan gua. Luli membuka matanya dan mengerutkan kening,
tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bahkan jika bukit itu runtuh, hanya jalan batu sepanjang 1000 kaki yang akan runtuh. Dia berada di bawah tanah saat ini dan tidak dapat mempengaruhi tempat ini. Seberapa sulitkah gua? Ledakan yang disebabkan oleh Earth Immortal keluarga Jun ketika dia membasmi Leng Buzi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada gua, jadi Lu Li merasa lega. Dia hanya menutup keenam inderanya dan terus berlatih meditasi, jika musuh menerobos, dia akan membasmi Leng Wuxiang dan yang lainnya terlebih dahulu. Adapun Leng Wuxiang dan dua lainnya, Lu Li tidak takut mereka melarikan diri. Anginnya sangat kencang sehingga mereka bertiga bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun, mereka hanya bisa berguling di tempat dan menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Waktu berlalu dengan serangan paman ke-11 dari keluarga Jun, dan 10 hari berlalu dengan cepat, Leng Wuxiang, Leng Wuxin, dan Leng Wumi terbangun berkali-kali, namun segera pingsan karena kesakitan. Mereka bertiga sangat pintar, mereka menelan ramuan yang memberi nutrisi pada jiwa segera setelah mereka bangun. Dengan cara ini, mereka akan memiliki energi untuk memberi makan jiwa mereka dan mencegah jiwa mereka runtuh setelah rusak parah. Setelah Leng Wuxin bangun, dia meneriakkan nama Lu Li beberapa kali. Lu Li menutup keenam inderanya dan tidak mendengarnya. Bahkan jika dia mendengarnya, dia akan berpura-pura tidak mendengarnya. Lu Li mengabdikan dirinya untuk memahami teknik rahasia merebut jiwa. Ia menemukan bahwa tempat ini memang merupakan tempat yang unik, melebihi tempat manapun yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Karena dia memahami teknik rahasia dengan sangat cepat di sini, dia merasa pemikirannya menjadi sangat jernih dan otaknya sangat fleksibel, dan dia dapat memahami banyak hal sekaligus. Setelah hanya 10 hari bermeditasi, dia telah menemukan semua arti dari teknik rahasia mencuri jiwa, dan dia mulai memadatkan panduan jiwa. Teknik rahasia mencuri jiwa dibagi menjadi 2 langkah, langkah pertama memadatkan pemandu jiwa, dan langkah kedua menanam pemandu jiwa. Selama kedua langkah ini berhasil, jika musuh yang telah ditanami umpan jiwa tidak dapat menemukan cara untuk memurnikan umpan jiwa tersebut, tidak akan butuh waktu lama hingga umpan jiwa tersebut mengakar di dalam jiwanya, dan dia pada akhirnya akan terkendali sepenuhnya. Memadatkan jiwa itu sangat penting, jika tidak hati-hati akan menjadi bumerang bagi jiwa Anda sendiri. Lu Li beristirahat sebentar, dan setelah menyelidiki situasinya, dia mulai berkonsentrasi pada memadatkan pemandu jiwa. Gua itu gelap gulita, dan kepala Lu Li mulai bersinar, berkedip-kedip seperti kunang-kunang di langit malam, misterius dan buram. Bum bum bum, ada suara gemuruh terus-menerus di lorong batu, memekakkan telinga dan bergema tanpa henti. Serpihan batu berjatuhan satu demi satu, dan angin bulu terus bertiup, seolah tidak akan pernah berhenti. Sehari kemudian, Leng Wuxin bangun lagi, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak keras, dia mengertakkan gigi dan dengan cepat menelan beberapa ramuan nutrisi jiwa dan pil energi. Dia berteriak sekuat tenaga, Lu Li, keluar. Jika aku mati, kamu tidak akan selamat. Keluar sekarang. Jeritannya bergema di dalam gua, dan Lu Li sepertinya telah menguap dari dunia, tanpa muncul atau bereaksi, akhirnya, sedikit kepanikan muncul di mata Leng Wuxin. Kali ini aku ingin menjebak Leng Wuxiang, tapi aku tidak menyangka kalau aku sepertinya, dijebak oleh Lu Li juga. Pada hari ke-22 latihan di terowongan angin, bukit di luar terowongan angin tiba-tiba runtuh. Jalan batu sepanjang 1000 kaki di luar terowongan angin runtuh, dan banyak retakan muncul ke segala arah di bukit, yang diguncang oleh Dewa Bumi dari keluarga Jun menggunakan misteri elemen tanah. Untungnya, tempat Lu Li dan yang lainnya berada 5 hingga 6.000 kaki di dalam terowongan angin, sudah berkelok-kelok di bawah tanah, sehingga keruntuhan di atas tidak akan berdampak apapun pada mereka. Hancurkan batu itu. Jun Mengchen berlatih selama lebih dari 20 hari dan bergegas segera setelah mendapatkan berita tersebut. Biarkan dua makhluk abadi bumi menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk meledakkan batu-batu besar itu sepotong demi sepotong dan menemukan pintu masuk gua, kemudian angin bulu akan bertiup ke segala arah dan tidak akan terlalu kuat. Bum bum bum, aliran cahaya beterbangan, dan batu-batu besar yang retak beterbangan satu persatu dan berguling, sebuah bukit dengan cepat diratakan, dan pintu masuk gua yang berkelok-kelok ke bawah terlihat. Masih ada angin bulu yang bertiup keluar dari pintu masuk gua, namun ruang di sekitarnya luas dan angin bulu menyebar seketika, sehingga kekuatan serangannya tidak terlalu kuat. Sebenarnya ada batu hitam di dekat pintu masuk gua. Semua orang melihat sekeliling dan melihat ada batu hitam di semua sisi pintu masuk gua, setidaknya radiusnya lebih dari 10 meter, batu hitam itu sangat keras dan sulit dihancurkan bahkan dengan serangan Earth Immortal. Teruslah menggedor. Jun Mengchen melirik sekilas dan berkata kepada Dewa Bumi dari keluarga Jun Paman 11, ledakkan lubang besar di dekat sini. Selama kita membuat lubang besar di sini, kita akan bisa memasuki dasar gua, cepat atau lambat. Paman 11 menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya. Siapa yang tahu seberapa dalam gua ini? Siapa yang tahu seberapa jauh kemajuan Lu Li dan yang lainnya? Bagaimana jika gua itu dalamnya beberapa ribu kaki? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk meledak? 1 tahun, atau 2 tahun?
Boom! Lebih dari 20 hari telah terbuang sia-sia, dan Jun Family Earth Immortal hanya bisa terus membombardir tanah dengan membosankan. Salah. Dia berdiri dan menyerang dengan pedangnya yang berat, dan berseru kita tidak perlu memecahkan semua batunya. Kita hanya perlu meruntuhkan jalan itu sedikit demi sedikit. Ini akan jauh lebih mudah. Dewa Bumi dari keluarga Jun mengambil tindakan, pertama-tama meledakkan lubang besar yang dalam ke tanah di dekatnya, meledakkan jalan besar melalui gua, dan kemudian mulai membombardir dinding samping gua. Dalam hal ini, efisiensinya akan jauh lebih tinggi, ia hanya perlu meledakkan satu permukaan, meruntuhkan gua batu, lalu membersihkan bongkahan batu, dan kecepatannya akan meningkat pesat. Boom boom boom. Gua batu itu runtuh sedikit demi sedikit, dan Dewa Bumi lainnya bertanggung jawab menggunakan kekuatan magis untuk membersihkan puing-puing, meninggalkan ruang besar di lorong tersebut. Dengan cara ini, angin bulu dapat dengan mudah keluar, dan keduanya tidak akan diserang oleh angin bulu. Bagus sekali, Paman 11, ayo kita lakukan seperti ini. Aku akan melaporkannya kepada kakek saat aku kembali kali ini dan mengingatmu atas kontribusi besarmu. Jun Mengchen dan yang lainnya sedang duduk bersila di luar lubang berlatih melihat gua runtuh sedikit demi sedikit, dia merasa bahagia di matanya. Dia sepertinya telah melihat Leng Wuxiang dan yang lainnya bersembunyi di dalam gua, gemetar ketakutan. Leng Wuxiang dan yang lainnya tidak takut, dia, Leng Wuxin, dan Leng Wumi hampir tidak tahan lagi dan jiwa mereka runtuh. Mereka semua memiliki harta pertahanan jiwa yang kuat, tetapi Ling Feng terlalu kuat dan terus-menerus menyerang jiwa mereka. Jika seseorang terus-menerus kesakitan sepanjang hari, gila jika dia tidak gila. Leng Wumi sudah lama tidak bangun, badannya lemas dan nafasnya hampir terhenti, tergantung situasinya, dia bisa mati kapan saja. Leng Wuxin dan Leng Wuxiang lebih baik, tetapi mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama, jika Luli tidak mengambil tindakan apapun, jiwanya akan runtuh paling lama dalam 10,5 hari. Luli tidak keluar, dia telah mempelajari bimbingan jiwa di dalam dan tidak pernah keluar. Pintu masuk gua meraung tanpa henti, dan dia mengabaikan segalanya dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari teknik rahasia mencuri jiwa. 5 hari kemudian, pintu masuk gua di luar telah dihancurkan ribuan kaki, dan dua Dewa Bumi menghancurkan lorong itu dengan sangat cepat. Keduanya memisahkan dua lorong di sepanjang jalan batu, meruntuhkan jalan batu itu sedikit demi sedikit di sepanjang jalan, dan kemudian membersihkan batu-batu besar, yang sangat efisien. Earth Immortal lainnya masih baik-baik saja dan mulai memisahkan beberapa lorong lagi untuk memandu angin bulu untuk menerbangkan mereka. Jika angin bulu datang ke lorong ini, mereka akan pergi ke lorong lain untuk membombardir jalan batu. Leng Wuxin terbangun lagi. Dia tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa terengah-engah. Wajah cantiknya benar-benar berubah, dan dia berkeringat di sekujur tubuhnya karena kesakitan. Ada keputusasaan di matanya, sulit baginya untuk menggerakkan satu jari pun, apalagi melarikan diri. Keraguan memenuhi pikirannya. Kemana perginya Luli? Apakah dia mengabaikannya? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Racun Kaisar Mayat adalah racun kuno, dan tidak lebih dari 3 orang di seluruh alam Kaisar Bumi yang dapat mendetoksifikasinya. Sasha, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki jauh di dalam lorong, dan sesosok hitam keluar dari lorong seperti hantu. Dia berdiri di depan Leng Wuxin, dan energi misterius di tangannya menerangi lorong itu. Tanah dari. Leng Wuxin mengedipkan matanya, dan wajahnya menunjukkan ekstasi. Dia mengira dia sedang berhalusinasi, lalu menggerakkan mulutnya dan menggoyangkan lidahnya. Dia tidak bangun sampai dia merasakan sensasi kesemutan di lidahnya, dan dia berkata dengan marah, Luli, kamu orang menyebalkan, kemana saja kamu? Kamu tidak ingin penawarnya, kan? Luli mengabaikan Leng Wuxin dan melirik ke arah Leng Wumi dan Leng Wuxiang. Ia menemukan bahwa Leng Wumi sebenarnya sudah mati dan tidak ada nafas di tubuhnya. Sepertinya dia tidak bisa menahan angin kencang, dan jiwanya runtuh. Aduh, Luli menghela nafas sedikit, tapi dia tidak merasa kasihan. Baginya, semua orang di keluarga Leng adalah musuh, apalagi mereka yang dibasmi oleh Ling Feng, bahkan jika dia sendiri yang membasmi mereka, dia tidak akan merasa bersalah. Ketika Leng Wuxin melihat Luli tidak berbicara, dia menjadi semakin marah. Ada tatapan kejam di matanya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Luli, kamu pikir kamu mengendalikan hidup dan mati kami, kan? Baiklah, basmi saja aku. Lagi pula kamu akan dikuburkan bersamaku. Jangan jika kamu membiarkan aku keluar hidup-hidup, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sebelum Leng Wuxin bisa berkata apa-apa, Luli mengangkat kakinya dan menginjak keras payudara kebanggaannya, armor semi-artefak merah di tubuh Leng Wuxin muncul dan memblokir tendangannya. Mendengus, Luli mengangkat kakinya lagi, energinya bersinar, dan kali ini dia menggunakan teknik rahasia pemecah jiwa dan menginjak dadanya dengan keras. 50 guncangan kekuatan yang kuat terjadi, dan banyak tulang rusuk Leng Wuxin langsung hancur, andalamnya hancur, dan seteguk darah muncrat. Berdengung, Leng Wuxin dengan paksa melepaskan ladangnya,
Tanda garis keturunan di lehernya menyala, dan bunga teratai akan segera muncul. Dia adalah kaisar manusia. Di matanya, tidak ada perbedaan antara Luli dan semut. Semut ini benar-benar memperlakukannya seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan bersiap untuk membasminya dengan cara apapun? Haha, Luli mencibir dan menggerakkan tangannya dengan cepat sebelum melepaskan lapangan. Telapak tangannya bergoyang sangat teratur, seperti dua ekor kucing yang bergoyang tertiup angin. Rasanya seperti ada jejak misterius pesona surgawi di dalamnya. Lebih seperti dahan dan dedaunan pulau sungai yang bergoyang teratur saat angin bertiup. Ah, setelah Luli menggerakkan tangannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Angin bulu ke segala arah tiba-tiba terpengaruh, menderu ke arah Leng Wuxin seperti naga raksasa yang tak terlihat. Serangan jiwa yang mengerikan menyerbu jiwa Leng Wuxin, membuat Leng Wuxin tidak mampu menahannya dan berguling-guling di tanah. Keterampilan sihir medan dan garis keturunan yang baru saja akan dilepaskan hanya bisa dihentikan di tengah jalan. Kamu benar-benar bisa mengendalikan Ling Feng. Leng Wuxiang terbangun suatu saat. Dia menatap Luli dengan kaget, matanya penuh rasa tidak percaya. Ling Feng benar-benar bisa dikendalikan. Luli melirik dengan mata dingin, matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Leng Wuxiang terbangun dengan kaget dan berteriak dengan marah. Luli, apa yang akan kamu lakukan? Aku punya batu cetak foto di tubuhku, kamu berani membasmi aku, ayahku, dan para tetua keluarga. Kamu akan segera mengetahuinya. Luli mendengus dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menari dengan tangannya, dia mengendalikan angin bulu di dekatnya dan melonjak menuju Leng Wuxiang seperti naga yang tak terlihat. Senjata ilahi Kaisar Naga muncul di tangannya dan memukul kepala Leng Wuxiang dengan keras. Angin bulu sudah menakutkan, tetapi kepadatan angin bulu yang dikendalikan oleh Luli jauh lebih kuat. Leng Wuxiang ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa bergerak sambil memegangi kepalanya. Cici, senjata ilahi Kaisar Naga Luli meraung dan menghantam kepala Leng Wuxiang dengan keras. Leng Wuxiang memiliki baju besi semi-artefak di luar tubuhnya. Namun, itu tidak berdampak banyak pada teknik rahasia pemecah jiwa gelombang kejut kekuatan tingkat 50 dan gelombang kejut jiwa tingkat 30 memancar dan membombardir kumpulan jiwa Leng Wuxiang. Tidak, kamu tidak bisa membasmiku. Leng Wuxiang meraung histeris, dan krisis fatal muncul di lubuk jiwanya. Ini adalah tanda peringatan naluriah dari orang kuat. Meskipun Luli adalah raja kecil, dia memiliki banyak rahasia magis. Leng Wuxiang bahkan bisa mengendalikan Ling Feng, jadi Leng Wuxiang tidak akan meragukan kemampuan Luli untuk membasminya. Bum bum bum. Gelombang kejut kekuatan yang besar terus-menerus membombardir kumpulan jiwa Leng Wuxiang. Leng Wuxiang telah tumbuh dengan mengambil materi surgawi dan harta duniawi sejak ia masih kecil, sehingga kumpulan jiwa sangat kuat. Tapi kumpulan jiwanya masih jauh di belakang Earth Immortal, dan langsung dihancurkan oleh gelombang kejut berkekuatan 50 kali lipat. 30 lapisan gelombang kejut jiwa melonjak, sebenarnya tidak perlu menyerang dengan gelombang kejut jiwa, karena serangan jiwa Ling Feng sendiri telah memusnahkan jiwa Leng Wuxiang. Bas! Pada saat jiwa Leng Wuxiang hancur, jimat giok putih di sabuk giok hijau di pinggangnya tiba-tiba meledak, dan kemudian energi langit dan bumi yang dalam berkumpul ke arah ini dari segala arah. Sebuah gambar sebenarnya terkondensasi di lorong batu. Di dalam gambar itu ada ruang belajar yang elegan. Di ruang belajar, seorang pria parubaya berjubah emas duduk seperti seekor harimau yang duduk di atas piring naga. Pria parubaya berjubah emas adalah Leng Tianhen. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luli yang mengangkat kepalanya sedikit karena terkejut melalui gambar di udara. Berdengung, gumpalan niat membasmi yang luar biasa memenuhi udara di mata Leng Tianhen, dan dia merasakan seekor naga raksasa membuka matanya. Dia melirik ke arah Leng Wuxiang di tanah, dan meraung dengan marah. Luli, beraninya kamu membasmi anakku Wuxiang. Malu, kali ini bahkan jika Kaisar Darah datang sendiri, aku akan membasmimu dan menjadikanmu abu. Suara itu berasal dari gambar, sangat nyata, dan suaranya masih bergema di jalan batu. Meskipun pria itu menggunakan bayangan, niat membasminya terasa sangat nyata, membuat seluruh tubuh Luli terasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Luli tidak mengenal Leng Tianhen tidak keluar menemuinya ketika dia berada di keluarga Lu. Namun, kita bisa menebak sesuatu dari perkataannya. Gambar itu perlahan menghilang di udara. Mata Luli berkilat dan dia bergumam, batu fotokopi. Apakah ini batu fotokopi? Ya, ini batu fotokopinya. Ayahku sudah tahu bahwa kamu membasmi Leng Wuxiang. Sebuah suara samar terdengar. Leng Wuxin meringkuk di tanah, memegangi kepalanya, mulut dan wajahnya berlumuran darah. Dia sangat lemah sehingga dia merasa seperti akan mati. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Luli, ketika 1 tahun sudah habis, ya. Kamu akan diteleportasi secara otomatis. Ketika saatnya tiba, orang-orang kuat dari keluarga Leng akan mengepungmu dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Biarkan aku pergi. Aku akan membantumu menemukan cara untuk melarikan diri kembali ke neraka api.
Leng Wuxin baru saja diserang oleh Luli bersama Fei Feng, dia merasa jiwanya bisa runtuh kapan saja, tapi dia tidak mempedulikan apapun dan hanya ingin hidup. Dia tahu jika dia tidak melakukan sesuatu, dialah yang akan mati saat berikutnya. Apakah ada harta karun seperti batu fotokopi? Luli sakit kepala. Ketika 1 tahun berlalu, dia akan berteleportasi ke utara kota Lengdi di alam Kaisar Pusat. Ada 3 makhluk abadi duniawi di istana itu, dan sekarang setelah Leng Tianhen mengetahuinya, mungkin jumlah makhluk abadi duniawi di istana sama banyaknya dengan awan, bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak akan bisa lolos dari kematian setelah dia pergi. Ia mengira membasmi Leng Wuxiang akan membuatnya tidak terlihat, namun ia tidak menyangka Leng Wuxiang memiliki harta ajaib seperti itu. Setelah Leng Wuxiang meninggal, Leng Tianhen bisa langsung melihat lokasi kematiannya dan mengetahui identitas musuhnya. Batu fotokopi ini seharusnya menjadi harta karun super, khusus digunakan untuk balas dendam setelah murid penting terbasmi, bukan? Jangan terlalu khawatir untuk saat ini, kendalikan Leng Wuxin dulu. Luli menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah Leng Tianhen untuk sementara waktu. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan baju besi semi-artefak yang jatuh dari tubuh Leng Wuxiang ke dalam ring luar angkasa, lalu berjalan menuju Leng Wuxin. Dia memegang senjata ilahi Kaisar Naga di tangannya, dan tangan lainnya siap mengendalikan Ling Feng untuk menyerang kapan saja. Perlahan mendekati Leng Wuxin, dia memandang Leng Wuxin yang wajahnya berlumuran darah dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin hidup? Dengarkan aku dan jangan bergerak, kalau tidak aku akan segera membasmimu. Kolam jiwa Luli berputar, dan kemudian matanya bersinar, 2 cahaya putih keluar dari matanya, mengalir ke alis Leng Wuxin seperti 2 ular putih. Apa? Leng Wuxin terkejut dan merasakan firasat buruk, sebuah manik di jiwanya bersinar terang, dan sebuah perisai akan segera dilepaskan untuk melindungi jiwanya. Lepaskan pelindungnya, jika tidak, aku akan segera membasmimu. Luli mengangkat senjata ilahi Kaisar Naga dan mengunci Leng Wuxin dengan niat membasmi, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebas kepala Leng Wuxin. Leng Wuxin melihat pedang itu terus membesar di matanya, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengendalikan harta pertahanan jiwa untuk membatalkan pertahanan. 2 helai energi dari Luli mengalir ke dalam kolam jiwa Leng Wuxin seperti ular berbisa, dan kemudian menghilang di dalam, menyebar menjadi aliran energi tak terlihat yang menyelinap ke setiap bagian dari kolam jiwa Leng Wuxin. Apa ini? Mata Leng Wuxin dipenuhi ketakutan, dan dia bisa merasakan sesuatu yang aneh memasuki jiwanya. Meskipun kita tidak dapat mengetahui kemana perginya benda-benda itu, apa bahayanya? Tapi rasanya ada banyak serangga yang bersembunyi di pakaiannya, membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan rambutnya berdiri tegak. Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Luli menarikan tangannya dan mundur perlahan, mengendalikan angin agar bertiup diam-diam ke samping, agar tidak menyerang Leng Wuxin. Dia duduk bersila 100 meter jauhnya dan menyeringai, oke, Nona Wuxin, tidak ada Ling Feng yang menyerangmu sekarang, kamu bisa menyembuhkan lukamu. Hun Yin telah ditanam dan akan segera berakar, bahkan cara Leng Wuxin pun tidak dapat mematahkan Hun Yin. Oleh karena itu, Leng Wuxin akan menjadi budak jiwanya dalam waktu singkat, tentu saja dia tidak ingin Leng Wuxin mati, jadi dia mengendalikan Ling Feng untuk tidak menyerangnya. Itu benar, Luli dapat mengendalikan Ling Feng, kekuatan magis yang secara tidak sengaja dia sadari saat mundur belum lama ini. Sebenarnya ini bukan tentang pemahaman, hanya saja dia kebetulan menemukan penerapan di dalam gua yang sebelumnya tidak dia pahami. Dia menyadari rahasia elemen angin pada jejak di cabang dan dedaunan Pulau Hexin. Awalnya, dia mengira rahasianya tingkat sangat rendah dan hanya bisa mengandalkan kekuatan angin. Di dalam gua, dia tiba-tiba teringat sesuatu, bukankah Ling Feng hanya angin? Meskipun itu jenis angin yang istimewa, bagaimana jika dia bisa mengendalikannya? Hasil, dia melepaskan rahasianya sesuka hati dan menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengendalikan angin, baru kemudian dia menyadari bahwa rahasia angin ini tidak sederhana. Kalau hanya kekuatan angin biasa pasti tidak akan bisa mengendalikan Ling Feng, jika tidak, diperkirakan sebagian besar orang yang memasuki tanah terlarang dewa kuno akan mampu mengendalikan Ling Feng. Sangat mudah bagi para dewa bumi untuk memahami rahasia elemen angin biasa. Namun semua makhluk abadi di bumi sama takutnya dengan harimau ketika melihat Ling Feng, sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa rahasia elemen angin yang ia pahami tidaklah sederhana. Ling Feng sangat mendominasi, dan serangan jiwa yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Mampu mengendalikan Ling Feng, Luli setidaknya tak terkalahkan di dalam gua. Itu sebabnya dia membasmi Leng Wuxiang dengan tidak hati-hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Leng Wuxiang memiliki batu fotokopi di tubuhnya, yang membuatnya mendapat masalah yang lebih besar. Luli dikelilingi oleh banyak bulu dan angin, dan dia berada 100 meter dari Leng Wuxin, jadi meskipun Leng Wuxin ingin membasminya, dia tidak takut sama sekali. Dia duduk dengan tenang dan merasakan jiwa Leng Wuxin melalui hubungan spiritual dengan Hun Yin. Angin di sekitar Leng Wuxin berhenti, dan seluruh tubuhnya tampak lemah, dia terjatuh ke tanah dan terengah-engah.
Dia mengulurkan tangannya dengan susah payah, mengeluarkan beberapa ramuan nutrisi jiwa berkualitas tinggi, menelannya, lalu bangkit dan duduk bersila dalam meditasi. Sol Yin menyebarkan puluhan ribu sinar energi dan mulai menyerap kekuatan jiwa di kolam jiwa Leng Wuxin secara diam-diam, secara bertahap menjadi lebih kuat saat bergabung dengan jiwa Leng Wuxin. Setelah fusi selesai, bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkan Leng Wuxin kecuali Lu Li mengambil kembali jiwanya. Leng Wuxin tidak menyadari bahayanya sama sekali, dia hanya bisa merasakan sesuatu yang aneh memasuki jiwanya, tapi dia tidak tahu apa itu. Jiwa dipecah menjadi gumpalan energi kecil, yang tidak dapat dideteksi bahkan oleh kehendak ilahi. Karena sama persis dengan kekuatan jiwa di kumpulan jiwa Leng Wuxin, ini juga merupakan bagian menakutkan dari teknik rahasia pencurian jiwa. Leng Wuxin duduk bersila dan beristirahat sejenak, lalu mulai menggunakan pikiran spiritualnya untuk melihat ke dalam kolam jiwa. Dia selalu merasa ada banyak serangga yang memisahkan ke dalam kolam jiwa, dan serangga-serangga itu menggerogoti kolam jiwanya secara diam-diam. Dengan baik, dia dengan cepat menemukan masalahnya. Dia mendeteksi bahwa ada semacam kekuatan jiwa di mana-mana di kolam jiwa yang tidak dapat dia kendalikan. Energi aneh itu menyatu dengan kekuatan jiwa di kolam jiwanya, dan tumbuh dan sepertinya mengambil alih selesai seluruh jiwanya. Apa-apaan ini? Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan energi aneh itu. Tapi energi itu mengalir seperti ular berbisa ke seluruh kolam jiwanya, dan ada banyak tempat di mana-mana, apa yang bisa dia lakukan? Mungkinkah membuat kumpulan jiwa meledak? Ini sudah berakhir. Ada sedikit ketakutan di wajah Leng Wuxin, dan dia samar-samar menebak sesuatu. Energi aneh ini dapat dengan cepat mengambil alih jiwanya dan akhirnya mendominasi jiwanya. Dengan kata lain Lu Li dapat mengendalikan jiwanya kapan saja, bahkan jika dia memintanya keluar, dia tidak dapat menolak. Mati. Leng Wuxin hanya punya dua pilihan saat ini, segera meledakkan kumpulan jiwanya dan mati, atau menjadi budak Lu Li dan dikendalikan olehnya selama sisa hidupnya. Hati Leng Wuxin sedang berperang dengan alam dan manusia, hati seorang gadis selalu bimbang dan tidak berani kejam dan mati di saat kritis. Dia mengira Lu Li pasti akan dibasmi ketika dia keluar. Begitu Lu Li meninggal, mungkin keluarga Leng akan menemukan cara untuk menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Ketika dia ragu-ragu, jiwa di kolam jiwanya diam-diam telah berakar dan bertunas, menempati sebagian besar kolam jiwanya dan mengendalikan jiwanya. Pada saat ini, dia merasa terhubung secara mental dengan Lu Li. Sangat bagus. Lu Li menyeringai. Dia menemukan bahwa dia memiliki hubungan spiritual dengan Leng Wuxin. Dia dapat mengendalikan jiwa Leng Wuxin. Dia memerintahkan Leng Wuxin di dalam hatinya lepaskan rok di atas. Wajah Leng Wuxin yang berlumuran darah tiba-tiba merasa malu, tetapi dia tidak bisa mengendalikan jiwanya, dan tangannya tanpa sadar bergerak ke arah membuka kancing kemejanya. Kancingnya dibuka satu persatu, memperlihatkan sepotong tulang selangka putih. Baiklah, Lu Li tidak berniat melanggar Leng Wuxin, dia hanya ingin melihat apakah dia bisa mengendalikan Leng Wuxin. Dia menyeringai dan memerintahkan dalam hatinya, oke, ayo kita sembuhkan lukanya dulu. Lu Li mengendalikan Ling Feng dan tidak menyerang Leng Wuxin, sehingga jiwanya tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun, trauma pada jiwanya sangat parah dan perlu waktu untuk pulih. Setelah membiarkan Leng Wuxin duduk bersila dan bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya, Lu Li duduk sendiri dan mulai memikirkan jalan ke depan. Masih ada lebih dari setengah tahun lagi. Lebih dari setengah tahun kemudian, dia akan diteleportasi ke kastil pegunungan di utara kota Kaisar Leng. Pada saat itu, orang-orang kuat dari keluarga Leng akan berkumpul di sini, dan dia tidak akan bisa terbang. Sekalipun nyawa Leng Wuxin ada di tangannya, keluarga Leng mungkin tidak akan keberatan. Dalam keluarga besar, perempuan hanyalah komoditas. Leng Wuxiang adalah calon putra mahkota, bagaimana keluarga Leng bisa berkompromi karena Leng Wuxin? Apa yang harus dilakukan? Lu Li memikirkannya dan menemukan bahwa ini adalah rintangan lain yang tidak dapat dia atasi. Sepertinya dia berada dalam situasi putus asa lagi, dia berpikir sepanjang hari tetapi tidak dapat menemukan solusi apapun. Tidak peduli apa rencananya, orang kuat dari keluarga Leng memiliki kekuatan absolut, dan bahkan Kaisar Darah tidak dapat melawan mereka. Dia sakit kepala. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan membasmi Leng Wuxiang, tetapi akan meninggalkannya di terowongan angin untuk mengurus dirinya sendiri. Apa yang terjadi sudah terjadi, tidak ada gunanya menyesalinya. Lu Li memeriksa jiwa Leng Wuxin dan menemukan bahwa trauma jiwanya telah sedikit pulih. Dia membangunkan Leng Wuxin dan bertanya, Leng Wuxin, apa yang terjadi dengan batu fotokopi itu? Leng Wuxin membuka matanya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, itu adalah harta langka yang dimiliki oleh seseorang dari keluarga super dengan status transenden. Ayahku sudah tahu bahwa kamu membasmi Wuxiang, dan tidak ada ruang untuk itu, manuver dalam hal ini. Segera setelah Anda keluar, kematian pasti terjadi. Lu Li mengerutkan kening dan berkata, apakah tidak ada cara lain? Tidak bisakah kita berteleportasi ke tempat lain?
Jika saatnya tiba, haruskah kita berteleportasi ke alam Zhonghuang? Leng Wuxin menjawab tanpa ekspresi dimanapun Anda masuk, Anda akan secara otomatis diteleportasi. Ini tidak dapat diubah. Tidak bisakah kita memindahkannya? Lu Li memikirkan sebuah kemungkinan. Leng Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata bagaimana mungkin. Ini adalah transmisi otomatis dari batasan di tanah terlarang Dewa Kuno. Kecuali Anda dapat mengubah batasan di tanah terlarang. Pikirkan cara untuk melakukannya. Lu Li berkata dengan sengit, aku tidak bisa memikirkan cara lain. Aku akan membasmimu sebelum kamu diteleportasi. Leng Wuxin tidak berani membalas dan hanya bisa menjawab dalam diam, solusi apa yang bisa dia pikirkan. Saat ini setidaknya ada 10 Dewa Bumi keluarga Leng di pegunungan utara kota Kaisar Leng, bahkan jika Kaisar Darah datang sendiri, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Lu Li. Kaisar Darah. Memikirkan orang ini, Leng Wuxin tergerak dalam hatinya dan berkata, Lu Li, apakah kamu tidak memiliki perintah Kaisar Darah? Cobalah hancurkan perintah Kaisar Darah dan lihat apakah kamu dapat menghubungi Kaisar Darah. Jika Kaisar Darah bersedia untuk menyelamatkanmu, mungkin ada secercah harapan. Lu Li mengeluarkan perintah Kaisar Darah tanpa impulsif, dia merenung dan memutuskan untuk memikirkan solusinya terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar tidak punya pilihan dalam sebulan terakhir, Anda hanya dapat mencoba menghancurkan perintah Kaisar Darah. Mengubah batasan di tanah terlarang Dewa Kuno. Lu Li memikirkan kemungkinan ini. Jika dia bisa mengubah batasannya, mungkin dia bisa berteleportasi ke antarmuka lain dan melarikan diri ke Chaos Purgatory dari antarmuka lain. Kecuali Leng Wuxin, tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari alam Doutian di bawah neraka api. Selama mereka melarikan diri kembali ke alam Doutian, apakah keluarga Leng masih bisa membasmi alam Doutian? Kemungkinan terburuknya, hubungan antara hutan belantara dan neraka akan hancur. Bagaimana cara mengubah batasan di tanah terlarang Dewa Kuno? Tampaknya ini sedikit lebih sulit daripada melarikan diri dari pengepungan keluarga Leng yang kuat. Seluruh tanah terlarang Dewa Kuno disempurnakan oleh Kaisar Heng. Bagaimana batasan yang ditetapkan oleh Tuhan yang benar bisa begitu mudah diubah? Kecuali, inti dari pengendalian tanah terlarang Dewa Kuno dapat ditemukan. Bum bum bum. Ledakan yang datang dari gua di luar membangunkan Lu Li dari lamunannya. Lu Li telah terbangun berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak memperhatikan. Saat ini, rasanya orang-orang yang memisahkan Ilubang di luar sepertinya sangat dekat. Jaraknya kurang dari 1000 kaki dari sini. Mendengus. Mata Lu Li dipenuhi dengan niat membasmi, dia bisa mengendalikan Ling Feng, dan dia tidak takut pada 2 Dewa Bumi di luar. Lu Li marah karena anggota keluarga Jun begitu gigih mengejar dan bersumpah untuk membasmi mereka. Bas. Armor semi-artefak putih muncul di tangan Lu Li, dia akan menyempurnakan armor semi-artefak Leng Wuxiang sebelum bersenang-senang dengan Jun Mengchen dan Dewa Bumi dari keluarga Jun.